Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami pada siang hari ini. Kami berdua ini akan membahas topik yaitu tentang kasus Nopia Widiasari. Nah, kita akan kaitkan kasus ini dengan teori komunikasi, yaitu youth group theory. Ya, perkenalkan, nama aku Davi Saputra Prayogi. Aku Aden Karina Tirta. Ya, disinilah kami berdua akan menyampaikan di podcast ini. Beberapa waktu lalu, publik Indonesia sempat dikejutkan oleh kasus Novia Widiasari, seorang mahasiswi yang mengalami tekanan luar biasa dan akhirnya memilih mengakhiri hidupnya. Yang bikin kasus ini semakin menyita perhatian adalah banyak orang bertanya kenapa suara Nopia tidak terdengar, kenapa dia seolah menghadapi semua itu dengan sendirian. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya Novia sudah berusaha untuk bersuara, tapi lingkungannya apakah benar-benar memberi ruang untuk didengar? Nah, dari sini ini kita bisa mulai memahami satu konsep penting di dalam dalam komunikasi, yaitu muted group theory. Biasanya kelompok yang tidak dominan seringkali mengalami bungkam atau bisa disebut mute. Bukan berarti mereka tidak menyampaikan perasaannya, tapi cara mereka menyampaikan perasaannya itu tidak sesuai dengan sistem yang ada. Nah, itu berarti akibatnya itu pasti ada akibatnya kan? Iya. Tidak mungkin nggak ada kan? Ya, itu akibatnya pesannya itu mereka jadi sulit dipahami. Adapun pesan yang disampaikan mungkin kurang jelas atau dari bahasanya juga kurang jelas, itu kan biasa bisa jadi kan. Nah, ya itu makanya pesan-pesan yang mereka sampaikan itu bahkan seperti pesan kayak gitu, makanya tidak semuanya dianggap lah. Mungkin itu. Nah, dalam banyak pembahasan, teori ini biasanya sering dikaitkan dengan perempuan. Nah, kenapa sih perempuan menjadi kelompok yang suaranya itu sering di-mute atau dibungkam? Ya, itu ya. Mungkin karena bahasa dan strukturnya seringkali dibentuk dari sudut pandang laki-laki, sehingga pengalaman perempuan tidak banyak atau tidak selalu terwakili dengan hal-hal yang baik apapun. Mungkin karena itu. Ya. Kalau kita hubungkan teori ini dengan kasus Novia, kita bisa melihat kemungkinan adanya posisi Novia itu dibungkam. Ya, dia mungkin sudah mencoba ya menyampaikan apa yang dirasakan, akan tetapi lingkungan sosial itu relasi seperti kuasa dan sistem yang ada membuat suaranya tidak cukup terdengar kuat oleh siapapun. Mungkin karena itu juga. Dari sini kita bisa menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya pada individu itu sendiri, tapi juga sistem komunikasi yang ada di sekitarnya. Ya, itu mungkin bisa terjadi juga. Mungkin karena itu juga seolah-olah itu suaranya tidak terdengar ya. Dari pembahasan tadi, yang pembahasan kita bahas di atas tadi, kita bisa lihat kalau tidak semua orang itu punya kesempurnaan yang sama untuk menyampaikan penderitaannya. Apakah itu betul? Betul. Nah, jadi yang di youth group theory itu membantu kita memahami bahwa ada kelompok yang suaranya sering kurang terdengar karena sistem yang ada. Ya, makanya penting buat kita lebih peka dalam komunikasi, terutama saat ada orang yang berusaha menyampaikan sesuatu, itu kita harus dengarkan dengan baik-baik. Nah, kurang lebih itu tadi pembahasan kita tentang youth group theory. Terima kasih dan see you.